timek nong. Segin. Leparak. Ada dia kena lihat timek nong. Nak dong ke tuan ai. Nak. Nanya ta. Nak dong ke ta. Bismillah Allah. Kau dah memperak. Kue. Woi, dia nak kenal ni. Dia nak sudah weh. Berak Perkenalkan, nama saya Agon, bukan Gogon ya. Saya tinggal dan sekolah di Desa Baru, Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hari libur atau pulang sekolah, saya bisa bermain di areal persawahan yang mengelilingi desa kami. Oh, nampak ah. Kon dah. Bagi ni. Wah, oi. Oi. Din. Woi, lihat tinulung datung nama, datung surang na. Woi, lihat tinulung datung na, datung surang na woi. Woi, ya woi. Datung siang ah, betul belakang ah. Ma. Woi. Woi. Mata tinulung datung na. Datung pegawai. Marumpun. Boleh kami dulu kah tu? Bisa. Woi. Dulu kau ma. Ma. Nah, sebelum kita bermain, sebaiknya kami membantu Datung atau Bibi membersihkan gulma atau rumput yang tumbuh di sela-sela padi. Gulma atau rumput liar yang tumbuh di sela-sela padi jika tidak dibersihkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi, yang pada akhirnya hasil panen menjadi tidak maksimal. Popo. Nah, bersih. Ayo teman-teman, kita bersihkan gulmanya. Tapi awas jangan sampai tanaman padinya yang dicabut. Berjalan di dalam persawahan tanaman padi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai tanaman padinya terkena pijak kaki kita. Nanti Bibi marah. Rasanya sudah cukup kami membantu Bibi membersihkan gulma di sela-sela tanaman padi. Ayo teman-teman, kita bersihkan tangan dan kaki kita dari lumpur. Oi. Ya, mama nak pasang luka ha. Ikan nak mana? Dia susahin ke sawah lah sudah nolong datang mampun. Amun nolong mama. Ma. Kita masang luka panjang. Ma. Iki ada mau pancing. Dah. Oke. 3. Cocoknya anta. Ana 3 mancing, 3 nurut mak saluka. Ya. Cocok. Cok. Mainlah. Mata, mainlah. Apa anjing? Belut atau biasa kami menyebutnya panjang, biasanya banyak ditemukan di areal persawahan. Cara menangkap belut bisa dengan cara memancing dan dengan cara memasang perangkap seperti bubu yang terbuat dari bambu. Nah, kali ini kami akan menggunakan dua cara, yaitu dengan memancing dan menggunakan perangkap belut. Teman-teman, belut merupakan binatang air yang digolongkan dalam kelompok ikan. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air. Belut mempunyai dua sistem pernapasan yang bisa membuatnya bertahan dalam kondisi tersebut. Dan jenis belut yang paling banyak dikenal di Indonesia, termasuk di desa kami, adalah belut sawah yang sedang kami cari ini. Dua cara mencari belut yang kami lakukan yaitu dengan memancing dan memasang perangkap. Perangkap yang dipasang akan ketahuan hasilnya esok hari. Sedangkan memancing belut akan langsung tahu ada tidaknya saat kita memancing. Jadi dibutuhkan kesabaran. Dan sepertinya hari ini kami belum beruntung. Hehehe. Luasnya areal persawahan di desa kami menjadikan tanaman padi ditanam tidak serentak.
Ada yang baru mulai menanam, ada yang sudah membersihkan gulma yang kami lakukan tadi, dan ada pula yang sudah mulai panen. Kalau tadi kami tidak berhasil mendapatkan belut, kali ini kami akan mencoba mencari siput air atau kami biasa menyebutnya kuyung. Kuyung banyak ditemukan di Danau Lingkat, tidak jauh dari desa kami. Tapi sebelumnya kami akan membuat perangkap dari batang pepaya. Di desa kami pepaya biasa disebut sapilo. Karena kami tinggal di desa, jadi sudah terbiasa menggunakan parang. Jadi, untuk teman-teman yang tidak terbiasa, jangan sekali-kali menggunakannya ya, nanti berbahaya. Hehehe. Batang pepaya yang akan kami gunakan untuk perangkap siput air adalah dari pohon pepaya yang sudah tidak produktif lagi. Yang penting batangnya masih memiliki getah. Karena bau harum dari getah batang pepaya ini akan menarik perhatian siput air. Batang pepaya yang sudah ditebang selanjutnya dipotong sekitar 1 meter atau lebih. Setelah itu, batang yang sudah dipotong dibelah menjadi 2 bagian, dan batang pun siap untuk dipasang di pinggir Danau Lingkat. Danau Lingkat adalah salah satu danau yang ada di desa kami. Lokasi danau ini tidak terlalu jauh dari desa karena mobil bisa sampai ke sini. Nah, di danau inilah banyak ditemukan berbagai jenis ikan seperti ikan nila, sema, dan jenis ikan air tawar lainnya. Selain ikan, siput air atau biasa kami menyebutnya kuyung juga banyak hidup di pinggiran danau ini. Batang pepaya yang sudah kami siapkan tadi siap untuk dipasang di pinggir Danau Lingkat. Bau getah akan menarik perhatian siput air untuk mendekat ke batang yang dipasang. Supaya tidak hanyut di bawah arus air, batang pepaya harus diikat. Sambil menunggu hasil perangkap dipenuhi oleh siput air,
kami pun akan memancing ikan yang ada di Danau Lingkat. Dengan membawa pancing, kami menuju sisi lain dari Danau Lingkat. Ayo teman-teman, jangan lupa umpannya. Kami biasa menggunakan cacing sebagai umpannya, dan rakit bambu inilah yang kami pakai untuk bisa memulai memancing. Oh iya teman-teman, di Danau Lingkat tidak diperbolehkan menggunakan perahu, dan rakit bambu inilah sebagai sarana masyarakat atau pengunjung untuk bisa berkeliling menikmati keindahan Danau Lingkat dan masyarakat untuk mencari ikan. Sepertinya arus air danau sangat kencang sehingga kami kesulitan untuk bisa menempatkan posisi rakitnya. Ayo teman-teman, semangat dayung terus. Setelah bersusah payah, akhirnya kami berhasil juga menempatkan rakit kami pada posisi untuk bisa memasang kail pancing. Kegiatan memancing adalah salah satu kegiatan yang melatih kesabaran. Jika tidak memiliki kesabaran, maka tidak akan bisa mendapatkan ikan yang diinginkan. Akhirnya, kesabaran kami membuahkan hasil. Salah satu dari teman kami mendapatkan ikan. Ayo cepat, di mana ambungnya? Ambung adalah sejenis keranjang yang dibawa untuk membawa bekal atau bisa juga sebagai tempat ikan atau barang lainnya. Sebelum meninggalkan Danau Lingkat, kami harus melihat perangkap siput atau kuyung yang kami pasang tadi. Mudah-mudahan kali ini perangkapnya dipenuhi oleh kuyung. Ayo teman-teman, kita lihat hasilnya. Pelan-pelan, jangan sampai kuyungnya lari. Hehehe. Asyik, ternyata perangkap yang kami pasang berhasil mendapatkan siput air. Ternyata di Danau Lingkat ini masih banyak sumber makanan hewani yang bisa dimanfaatkan untuk lauk makan kami. Karena hari sudah semakin siang, kami pun segera meninggalkan Danau Lingkat. Setelah hampir tengah hari berjalan dan mencari belut, kuyung dan ikan, kami pun harus bergegas membawa hasil tangkapan ke rumah dan makan siang kali ini dengan lauk ikan dan kuyung. Di kawasan Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, banyak terdapat peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah bangunan masjid kuno. Masjid kuno ini terletak di Desa Lempur Tengah.
Masjid ini dibangun pada abad ke-19 Masehi. Kemudian sejak tahun 1940 sudah tidak difungsikan lagi karena masyarakat telah membangun masjid yang lebih besar. Meskipun sudah tidak digunakan lagi, tetapi kami sesekali masih bisa melakukan kegiatan keagamaan di dalam masjid, seperti melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Masjid kuno Lempur Tengah ini sangat unik dan termasuk masjid kayu yang dianggap masih utuh. Sebagaimana layaknya bangunan kayu di Kabupaten Kerinci, arsitektur bangunan termasuk kategori rumah panggung. Hal ini tampak pada bagian lantai terbuat dari susunan kayu, meskipun bagian kolong telah ditutup dengan dinding bata. Karena usia dan keunikan bangunannya, masjid kuno ini dijadikan situs cagar budaya oleh Balai Kelestarian Cagar Budaya Jambi. Nah, karena sudah menjadi situs cagar budaya, kami harus ikut menjaganya. Salah satunya dengan membersihkan bangunan yang ada di dalamnya. Ayo teman-teman, kita bawa tikarnya ke sungai. Kita cuci biar tetap bersih. Ayo, 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 cepat. Hehehe. Akhirnya sampai juga di sungai. Ayo teman-teman, kita bersihkan tikar masjid ini agar bersih. Membersihkan tikar lebih asik dilakukan di sungai, apalagi dilakukan secara bergotong royong seperti yang kami lakukan. Setelah seharian bermain, terasa segar mencuci tikar sambil mandi di sungai. Kami sangat bersyukur karena diberikan alam yang sejuk dengan aliran sungai yang masih jernih dan belum tercemar. Ayo digosok terus sampai bersih. Kebiasaan kami mencuci tikar dengan menggunakan jeruk nipis dengan maksud selain bersih, tikar jadi wangi. Inilah keseharian kami, anak-anak Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebagai salah satu kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan desa wisata. Kami harus berperan turut menjaga kelestarian alamnya, karena dengan menjaga alamnya kita akan terhindar dari bencana yang selalu mengancam. Karena kami anak Lempur yang selalu bermain lumpur akan tetap bersyukur.